Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Arti tafwid. Di antara guru-guruku, ujar Imam Ghazali, ada yang berkata, yang dinamakan tafwid yaitu meninggalkan pilihan perkara yang mengandung kekhawatiran, yaitu meninggalkan pilihan perkara yang mengandung kekhawatiran. Dan pasrah kepada Allah yang mempunyai pilihan, yang mengatur semua makhluk dan mengetahui apa yang membaguskan makhluknya. Tiada Tuhan selain Allah. Ini menurut sebagian di antara guru Imam Al-Ghazali. Menarifkan tafwid itu adalah meninggalkan memilih sesuatu yang mengandung kekhawatiran, seperti kekayaan, keluasan rezeki. Nah, itu mengandung kekhawatiran. Jadi mereka yang tafwid kepada Allah ada mau meminta kepada Allah sesuatu yang sesuatu itu mengandung kekhawatiran, dan mereka memasrahkan kepada Allah. Jadi artinya mereka kadang mau minta kepada Allah secara mutlak, minta kekayaan kada mau, karena mereka kada tahu apakah kekayaan itu baik untuk diri mereka atau kada. Nah, untuk kekayaan itu mereka pasrahkan kepada Allah. Bila baik kaya, kaya. Bila baik kada kaya, kada kaya. Itu mereka pasrahkan kepada Allah. Itu satu contoh di antara pilihan yang mengandung kekhawatiran. Asy-Syaikh Abi Muhammad Syajari rahimahullah mengatakan, tafwid adalah meninggalkan pilihanmu kepada perkara yang mengkhawatirkan. Engkau serahkan kepada Allah yang mempunyai pilihan, supaya Allah memilihkan apa yang baik untukmu. Seperti pada minggu yang dahulu, doa yang diajarkan Nabi kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilih ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Aku minta kepada engkau ya Allah kebaikan. Macam apakah bentuknya? Yang penting kebaikannya. Nah, itu ngarannya adalah tafwid, berserah kepada Allah untuk menentukan. Sementara itu Syekh Abu Ammar rahimahullah berkata, tafwid adalah meninggalkan tamak. Dan tamak ialah menginginkan sesuatu yang mengkhawatirkan dengan memastikan. Ya Allah, kayakanlah hamba. Ya Allah, luaskanlah rezeki hamba.
Ya Allah, sihatkanlah badan hamba. Ya Allah, panjangkanlah umur hamba. Nah, itu ngarannya tamak. Kenapa tamak? Karena menginginkan sesuatu dengan memastikan, padahal sesuatu itu mengkhawatirkan. Karena panjang umur belum tentu baik, kaya belum tentu baik, keluasan rezeki belum tentu baik, sihat belum tentu baik. Itu mengkhawatirkan. Kalau kita tafwid kepada Allah, kita kadang mau nangka itu menentukan pilihan seorang. Ini semua adalah pendapat para guru, ujar Imam Ghazali. Sedangkan menurut aku, Imam Ghazali artinya, sedangkan menurut aku sendiri begini, tafwid adalah menginginkan pemeliharaan Allah terhadap apa yang menjadi kemaslahatan diri engkau. Dalam hal ini, dalam hal yang engkau tidak bisa selamat dari perkara yang dikhawatirkan. Nah, itu pengertian tafwid menurut Imam Ghazali. Minta peliharakan kepada Allah sesuatu yang menjadi kemaslahatan diri kita. Itu pengertian tafwid. Minta peliharakan kepada Allah terhadap sesuatu yang menjadi kemaslahatan diri kita. Lawannya tafwid adalah tamak. Tamak itu secara menyeluruh berlaku menurut dua segi. Satu, sama dengan raja harapan. Engkau mengharapkan sesuatu perkara yang tidak mengandung kekhawatiran. Atau ada kekhawatiran tetapi dengan istisna insya Allah. Yang demikian ini dipuji dan tidak tercela. Ada tamak, tapi tamak ini yang sama dengan raja harapan. Kita mengharapkan sesuatu yang pasti membawa kebaikan. Nah, ini kada tercela. Kita meminta sesuatu kepada Allah yang pasti membawa kebaikan. Maka itu kada dinamakan tamak yang tercela. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, "Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin." Artinya, dan Tuhan yang aku menginginkan agar Dia mengampuni kesalahanku kelak pada hari kiamat. Aku ingin bahwa dosa-dosa aku diampuni Allah pada hari kiamat. Aku minta bahwa dosa-dosa aku diampuni Allah pada hari kiamat. Nah, tamak kepada yang demikian itu tamak yang terpuji. Kenapa? Karena dia mengingini sesuatu yang pasti baik, yang kadang mengandung kekhawatiran. Dan firman Allah Ta'ala, "Inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana." Artinya sungguh kami sangat ingin agar Tuhan kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Sangat ingin, tamak artinya. Sangat ingin bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kami. Nah, ini terpuji karena kita mengingini sesuatu yang pasti baik. Mengingini sesuatu yang kada ada kekhawatiran. Bagian ini tidak termasuk apa yang kita bicarakan dalam masalah tafwid. Itu kada tafwid ngarannya. Tafwid itu kita memasrahkan diri kepada Allah terhadap apa-apa yang bisa membawa kekhawatiran. Amunan soal supaya diampuni dosa, supaya dikuatkan iman,
supaya masuk surga, supaya terhindar daripada api neraka, supaya diberi anak nang saleh, supaya diberi pasangan nang saleh. Nah, itu sudah nyata baiknya, dan minta itu adalah terpuji, bukan dicela. Nang dicela itu adalah menentukan, ya Allah berikan hamba ini. Nah, sedangkan ini itu belum tentu baik lawan kita. Ya Allah jadikanlah si anu itu pasanganku, umpamanya. Sedangkan itu belum tentu baik lawan diri kita. Bisa kena kita bahaya dengan inya, atau bisa untung lawan inya, kada tentu. Nah, jadi terhadap yang demikian itu minta pilihkan kepada Allah, ngarannya tafwid. Ya Allah jadikanlah itu kaina pasangan ulun, namun itu membawa kebaikan kepada agama, membawa kebaikan kepada akhirat. Nah, itu ngarannya adalah tafwid, menyerahkan. Yang kedua, tamak yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa tam'a fa innahu faqrun hadirun." Artinya, berhati-hatilah kalian jangan sampai tamak, karena tamak itu fakir yang nyata. Ada yang berkata yang merusak agama adalah tamak, sedangkan yang menjadi tiang agama adalah wara, berhati-hati. Guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, tamak yang tercela itu ada dua macam. Satu, tenangnya hati kepada manfaat yang diragukan. Tenangnya hati kepada manfaat yang diragukan. Ambil contoh nang nyaman, duit. Duit itu manfaatnya diragukan. Duit itu bisa memberi manfaat lawan kita, namun kita gunakan dalam kebaikan. Duit itu bisa membahayakan lawan kita kalau membawa kepada kerusakan. Nah, sekarang kita bila berduit itu tenang. Bila berduit tenang. Nah, itu ngarannya adalah tamak yang tercela. Kenapa? Karena tenang lawan sesuatu yang belum tentu bermanfaat lawan diri kita. Nah, itu dicela. Yang kedua, tamak yang dicela itu menginginkan sesuatu yang mengkhawatirkan dengan memestikan. Keinginan semacam ini merupakan bandingan tafwid. Tidak ada lain. Pahamilah apa yang kuterangkan ini. Nah, jadi artinya termasuk sifat hati, akhlak hati yang terpuji adalah tafwid tadi. Sedangkan yang tercela daripada perangai hati adalah tamak. Tafwid menyerahkan kepada Allah untuk memilihkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Sedangkan tamak adalah menentukan pilihan kepada sesuatu yang belum tentu membawa kebaikan kepada diri kita. Binting tafwid. Binting tafwid yaitu mengingat-ingat kekhawatiran. Artinya supaya kita kawa tafwid nih. Ya, apa caranya supaya kawa tafwid? Binting tafwid yaitu mengingat-ingat kekhawatiran perkara yang diinginkan dan kemungkinan kerusakan dalam perkara itu. Supaya kita tafwid kepada Allah, supaya kita bisa pasrah kepada Allah dalam menentukan apa yang terbaik untuk diri kita. Kayak apa caranya supaya kita mengingat-ingat kekhawatiran terhadap perkara yang kita ingini, yang mana itu bisa-bisa mengandung kerusakan. Kita ingat di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu orang yang sangat dekat dengan Rasul,
yang selalu sembahyang bersama Rasulullah, yang selalu ada di majelis Rasulullah, padahal hidupnya sangat susah, sangat miskin, fakir. Sa'labah minta kepada Allah kekayaan, tamak, tanpa tafwid. Sa'labah ini minta kepada kekayaan, kada bersyarat nang baik. Ya Allah, minta luas rezeki, minta kaya. Padahal Sa'labah kada tahu bahwa kekayaan itulah yang menyebabkan dia menjadi ahli neraka. Beri Allah kekayaan. Dengan kekayaan itu akhirnya Sa'labah mulai sembahyang kada berjamaah lagi karena sibuk mengurusi kekayaannya. Dengan kekayaan Sa'labah akhirnya pindah tempat jauh daripada Rasulullah karena kebanyakan bisi ternak di Madinah terganggu, pindah ke kampung. Akhirnya kada sembahyang Jumat lagi. Banyak-banyak hartanya bertambah terus, akhirnya Sa'labah kada hakun lagi bayar zakat karena merasa kebanyakan. Akhirnya Sa'labah murtad. Padahal dulu orang yang sangat takwa kepada Allah, tapi karena inya minta kekayaan kepada Allah tanpa tafwid, tanpa berserah, akhirnya kekayaan itulah yang menyebabkan dia binasa. Jadi jangan sekali-kali kita minta kekayaan kepada Allah, kecuali untuk membawa kebaikan, kemaslahatan. Jangan mutlak, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang sugih. Bila sugih itu nyaman, ya Allah. Ada tentu. Lain halnya dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seorang fakir, seorang miskin, dari Mekah hijrah ke Madinah, kada punya apa-apa. Abdurrahman bin Auf kada minta kaya kepada Allah, kada minta sugih, kada. Tapi Abdurrahman bin Auf ini dia menyerahkan urusan dirinya kepada Allah. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling sugih sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf seorang fakir miskin yang menyerahkan perkara dirinya kepada Allah, dikayakan Allah, lebih kaya daripada Sa'labah. Ditambah lagi masuk surga. Dijamin lagi 10 sahabat yang masuk surga itu. Jadi kekayaan ini adalah satu contoh. Kekayaan ini sesuatu pilihan yang bisa membahayakan, bisa membaikakan. Jadi jangan hendak minta nangka itu. Kalau hendak minta kepada Allah, minta nang pasti baik. Amunnya kada pasti baik, jangan kita minta itu, serahkan aja lawan Allah, kada usah diminta. Jadi kita bila ingat tentang kekhawatiran perkara yang kita inginkan ini, kita lalu menyerahkan diri kepada Allah. Perkara nang mubah, perkara nang sunat, itu biasanya diperlukan tafwid. Perkara nang mubah, apalagi tafwid. Mun perkara nang wajib, itu kada ada tafwid karena itu wajib. Ya Allah, mun hamba ni baik membaca Quran sajus semalaman, munnya baik itu baik bagi hamba, mudahkanlah hamba mengamalkannya. Mun hamba ini baik membaca ini, ya Allah, mudahkanlah mengamalkannya. Mun kada baik, kada usah gantiakan lawan yang lain. Itu hal-hal nang sunat. Jadi jangan berpasti juga kita, ya Allah, bantulah hamba supaya kawa membacanya 10.000 sehari. Kada boleh juga itu. Karena itu walaupun sunat, tapi belum tentu baik untuk diri kita.
Walaupun itu sunat belum tentu baik untuk diri kita. Nah, oleh karena itu pasrahkan kepada Allah, lain yang wajib. Sedangkan binting untuk membintingi tafwid ialah mengingat-ingat kelemahan engkau dari pegangan. Bisa lepas dari berbagai perkara yang mengkhawatirkan dan mencegah diri dari terjerumus ke dalam kekhawatiran yang bermacam-macam itu. Sebab kebuduhan, kelalaian, dan kelemahan engkau. Mengabadikan ingat dua hal ini akan mendorong engkau untuk memasrahkan semua urusan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara diri engkau dari memestikan berbuat apa yang engkau inginkan itu, serta enggan menginginkannya jika tidak ada syarat baik. Seandainya ada orang berkata kepada engkau, apakah kekhawatiran yang mewajibkan kita untuk tafwid pasrah kepada Allah dalam urusan ini? Ketahuilah, secara menyeluruh perkara yang mengkhawatirkan itu ada dua, yaitu satu kekhawatiran bimbang, yaitu bahwa apa yang engkau inginkan itu akan terwujud ataukah tidak. Apakah engkau bisa mencapainya ataukah tidak? So kawala ikam kena datang ke sini. Isu kawala ikam datang ke sini gina. Nah itu kita masih ragu-ragu lagi. Kawakah isu kita datang ke sini kadakah? Kita kada tahu. Nah terhadap hal seperti itu kita diwajibkan tafwid. Diwajibkan tafwid, berserah kepada Allah. Dengan apa berserah? Dengan istisna. Istisna apa? Insya Allah. Kamu kawala isuk ina maulah ini na. Kamu kawala isuk memperbuat ini. Kamu kawala isuk datang ke sini. Nah itu kita bimbang. Kita kada tahu isuk apakah sihat, apakah masih hidup, apakah kada tahu lagi perkara isuk. Nah di situ kita diwajibkan tafwid. Jangan hendak iya biris isuk selesai, yang ada kawak itu. Mesti istisna insya Allah. Jadi tafwid itu sasarannya adalah pertama terhadap hal-hal yang menjadi kekhawatiran, kebimbangan kita. Dan kita belum tahu kawakah kadakah. Namun kita memastiakan, nah berarti kita kada berserah kepada Allah. Berarti kita kada menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, tafwid itu kekhawatiran rusak salah, yaitu bahwa engkau tidak meyakini kebaikan apa yang engkau inginkan untuk diri engkau. Kekhawatiran inilah yang memerlukan tafwid. Ya tadi, macam kita kaya. Yakinlah kita bila kaya baik kita ini, kada yakin. Kita lulus ujian, pastilah itu baik lawan kita, kada tentu baik. Kita diterima orang jadi pegawai negeri, tentulah baik, kada tentu baik. Nah di sini memerlukan tafwid, berserah kepada Allah. Kemudian pendapat para imam berbeda-beda. Ungkapannya dalam menerangkan khatar perkara yang mengkhawatirkan. Sebagian ada yang berkata khatar adalah melakukan perkara yang diinginkan itu. Ialah andai kata tidak melakukannya bisa selamat, tetapi mungkin pula terjatuh ke dalam dosa. Itu ngarannya khatar. Perkara yang berbahaya. Perkara yang mengkhawatirkan. Artinya bisa selamat, bisa kada.
itu ngarannya khatar, itu ngarannya bahaya. Iman, istiqamah, dan sunnah tidak ada yang dikhawatirkan. Kalau masalah iman, masalah istiqamah, masalah ahlu sunnah, nah itu kan perlu dikhawatirkan, itu pasti baik, pasti kebaikannya. Karena tanpa iman sama sekali tidak mungkin ada selamat. Istiqamah tidak dapat dihimpunkan dengan dosa. Jadi menginginkan iman dan istiqamah itu bisa sah dengan memastikan. Ayuhah kita nang pasti. Ya Allah, nah hamba minta kepada engkau nah istiqamah. Hamba minta kepada engkau iman nang kuat. Hamba minta kepada engkau ya Allah mati husnul khatimah. Itu pasti baik sudah. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Guru besar Abu Ishaq Al-Asbahani rahimahullah berkata, kekhawatiran dalam melakukan apa yang diinginkan, yaitu perbuatan yang mungkin didatangi sesuatu perkara, yang seandainya orang sibuk dengan perkara yang datang kemudian itu adalah lebih utama daripada melaksanakan perbuatan tersebut. Hal semacam ini dapat terjadi pada perkara yang dibolehkan, perkara sunat, dan perkara fardu. Kekhawatiran dalam melakukan apa yang diinginkan, yaitu perbuatan yang mungkin didatangi sesuatu perkara yang seandainya orang sibuk dengan perkara yang datang kemudian itu adalah lebih utama daripada melaksanakan perbuatan tersebut. Hal semacam ini dapat terjadi pada perkara yang dibolehkan, perkara sunat, dan perkara fardu. Menurut guru besar Abu Ishaq ini, bahwa tafwid ini bukan hanya masalah mubah, bukan hanya masalah sunat, bahkan masalah wajib pun bisa tafwid itu. Jadi artinya insyaallah itu, insyaallah itu jangankan hanya masalah nang boleh, masalah nang fardu pun kita insyaallah. Kenapa sebabnya? Karena banyak hal-hal nang fardu begitu kita gawi, ada keparduan lain yang lebih utama dikerjakan daripada yang kita rencanakan itu. Ku jam 12 nih, jam 12:04 sembahyang zuhur. Jangan berpasti, itu mesti ada insyaallah juga. Walaupun itu wajib sembahyang zuhur. Kenapa? Karena barangkali jam itu bertepatan itu ada kewajiban lain yang lebih dahulu diutamakan. Jadi kan jadwal kita jam 12 sekian sembahyang zuhur, habis itu ini, insyaallah. Nah, itu insyaallah. Walaupun yang wajib, ada kewajiban pasti. Contohnya ada. Cobalah perhatikan orang yang sempit waktunya untuk melakukan salat, yang bermaksud melakukan salat, lalu tiba-tiba ada rumah kebakaran atau ada orang tenggelam yang mungkin bisa ia selamatkan, maka dalam hal ini sibuk menyelamatkan adalah lebih utama daripada salat. Sembahyang zuhur umpamanya, nah, waktunya sudah parak habis. Sudah. Begitu hendak sembahyang, ada orang kelapak-kelapak di betang banyu minta tolong hendak lamas. Nah, kita wajib meninggalkan sembahyang. Urus dulu karena hendak lamas tuh kita kau mau urus. Kita bisa bakunyong. Entah Juni itu dulu. Kita kada bisa yang mana Juni berdosa. Kita bisa bakunyong asa kau menyelamatkan, tinggalkan sembahyang. Selamatkan dulu itu. Nah, padahal ini fardu sembahyang. Cuma karena ada keparduan lain yang lebih utama.
Nah, jadi artinya apa? Jangankan nang boleh, jangankan nang fardu pun kita berserah kepada Allah. Kada kawajib memastikan. Nah, jangan-jangan nang fardu itu yang kita rencanakan ada fardu lain yang lebih utama kita laksanakan. Maka dalam hal ini sibuk menyelamatkan adalah lebih utama daripada salat. Jadi kalau begitu tidak sah menginginkan perkara mubah atau sunat dan sebagian banyak dari perbuatan fardu dengan cara memastikan. Nah, kada boleh. Walaupun yang fardu pun kita kada boleh cuma memastikan itu. Karena kita kada tahu. Jika ada orang bertanya bagaimana bisa dianggap sah Allah memperdukan suatu perkara atas hambanya atau mengancam hamba karena meninggalkan perkara itu, kemudian tidak ada kebaikan baginya dalam melakukan perkara tersebut. Artinya maulah Allah Ta'ala itu mewajibkan sesuatu kepada kita, sedangkan kebaikan kedada dalam sesuatu itu. Ketahuilah, Allah mewajibkan kita menggawi ini, sedangkan kebaikannya kadada maulan itu. Ketahuilah, guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, Allah Ta'ala itu apabila memerintahkan suatu perkara, maka di dalamnya pasti mengandung kebaikan, pasti. Bagi orang yang diperintahkan. Kalau tidak, ada sesuatu yang datang menghalang. Jika Allah Ta'ala mempersempit perbuatan fardu atas hamba yang mana hamba tidak boleh meninggalkannya, maka keparduan itu tentu mengandung kebaikan bagi hamba tersebut. Jadi sudah jelas, setiap nang fardu, setiap nang diperintah Allah, kita melakukannya, itu pasti ada kebaikan untuk diri kita. Pasti ada boleh ragu-ragu kita. Sembahyang, apa manfaatnya sembahyang ini? Jangan pasti ada. Dan setiap Allah melarang sesuatu, pasti itu kada baik lawan diri kita. Walaupun menurut akal, menurut adat, menurut tabiat baik, tapi di sisi Allah itu kada baik. Setiap yang dilarang Allah, pasti mudarat ada di dalamnya. Namun kadang-kadang Allah Ta'ala mengadakan sebab berupa uzur yang menyebabkan beralih dari salah satu di antara dua perintah adalah lebih utama daripada sibuk dengan yang lain. Sebagaimana telah aku sebutkan contoh tadi. Jadi hamba dalam beralih tersebut merupakan orang yang mempunyai uzur, malahan ia mendapat ganjaran. Tetapi bukan lantaran meninggalkan fardu ganjarannya, melainkan karena melakukan fardu kedua yang lebih utama daripada fardu utama. Daripada fardu pertama. Aku pernah mendengar guruku Imam Haramain berkata mengenai masalah ini. Semua perbuatan yang dipardukan oleh Allah kepada para hambanya, seperti salat, puasa, haji, dan sebagainya, itu pasti mengandung perkara yang membaguskan hamba dan sah diinginkan secara memastikan. Selanjutnya beliau berkata, telah sepakat pendapat kita atas hal itu. Jadi tinggal perkara yang mubah dan laku-laku sunat dalam hukum ini. Ada dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama guru besar Abu Ishaq Al-Asbahani. Bahwa dalam segala masalah baik nang mubah, baik nang sunat, baik nang fardu kita kada boleh memastikan. Mesti tafwid, berserah kepada Allah atau insya Allah. Itu menurut Abu Ishaq. Menurut Imam Haramain, guru Imam Ghazali juga,
Menurut Imam Haramain bahwa setiap perkara yang diperdukan oleh Allah itu boleh kita berpasti. Kecuali nang sunat, nang mubah, nang kada boleh kita memastikan. Kalau nang wajib itu boleh kita memastikan. Nah, itu pendapat Imam Haramain. Semua perbuatan yang dipardukan oleh Allah kepada para hambanya seperti salat, puasa, haji dan sebagainya itu pasti mengandung perkara yang membaguskan hamba dan sah diinginkan secara memastikan. Selanjutnya beliau berkata telah sepakat pendapat kita atas hal itu. Jadi tinggal perkara yang mubah dan laku-laku sunat dalam hukum ini. Jadi yang perlu tafwid perkara sunat, perkara mubah. Itu ujar Imam Haramain. Sedangkan Imam Abu Ishaq Al-Asbahani nang pardu pun kita perlu juga tafwid kepada Allah. Pahamilah benar-benar hal ini, karena hal ini termasuk masalah yang dalam sekali. Wabillahi taufik. Ketahuilah biasanya orang yang pasrah kepada Allah itu apabila benar, pasti diberi apa yang menjadikan kebaikan dirinya. Itu pasti diberi apa yang menjadikan kebaikan dirinya. Memang kadang-kadang diberi tidak baik, tetapi itu langka. Nah, orang ini menyerahkan dirinya kepada Allah, dan penyerahannya itu bujur-bujur, kada tanggung-tanggung, artinya pasrahnya kepada Allah itu 100%. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah agar mendapatkan kebaikan. Nah, apakah itu bisa terjadi kejahatan kepada orang itu? Padahal ini sudah pasrah, bujur-bujur pasrahnya kepada Allah. Tapi ternyata hasil yang didapatnya itu adalah kejahatan. Contohnya, inya menyerahkan dirinya kepada Allah agar selalu diberi kebaikan. Inya kada memilih apa-apa, apakah asal kebaikan diberi Tuhan. Inya kada memilih kekayaan, kada memilih kesehatan, kada memilih panjang umur, kada memilih apa-apa. Pokoknya nang inya minta kepada Allah kebaikan dan diserahkannya kepada Tuhan. Apakah kebaikan itu? Apakah inya siap menerima? Nah, apakah bisa? Apakah mungkin? Ternyata nang didapatnya adalah kerusakan. Nah, nang didapatnya ternyata adalah kejahatan. Ternyatanya pada hari itu banyak melakukan maksiat. Ternyatanya pada hari itu dapat harta yang membuat inya lalai kepada Allah. Padahal ini sudah menyerahkan urusannya itu kepada Allah, sudah menyerahkan pilihan kepada Allah. Nah, jadi ujar pengarang ini, biasanya orang yang pasrah kepada Allah itu apabila benar, kan tafwidnya itu benar, pasti diberi apa yang menjadikan kebaikan dirinya. Pasti diberi apa yang menjadikan kebaikan dirinya. Jadi andai kata diberi Tuhan inya pada hari itu fakir, maka dia menjadi orang fakir yang baik, yang sabar. Andai kata pada hari itu dia diberi Allah kekayaan, maka dia jadi orang kaya yang syukur. Andai kata diberi Allah pada hari itu penyakit, dia menjadi orang sakit yang sabar. Diberi Allah kesehatan, dia menjadi orang sihat yang syukur. Nah, itu kayak itu. Karena ia minta pilihkan kebaikan kepada Allah, Allah pasti akan menjadikan kebaikan dirinya. Memang kadang-kadang diberi tidak baik, tetapi itu langka. Ini sudah minta pilihakan lawan Tuhan aja apakah yang penting baik. Nah, ternyata inya hari itu dapat kekayaan yang membuat inya maksiat. Ternyata inya hari itu dapat bala yang membuat inya kada sabar. Nah, itu bisa terjadi, tapi langka. Misalnya nang langka ini, Allah menciptakan manusia itu dari hasil min nutfatin amsyaj,
Inna khalaqna insana min nutfatin amsyajin nabtali wa ja'alnahu sami'an basira. Allah menjadikan manusia itu dari air mani yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadilah manusia. Tetapi ada manusia yang terjadi ada dari percampuran air mani. Seperti siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu tercipta bukan daripada percampuran mani laki-laki dan perempuan. Tapi langka. Nabi Isa ada seekong itu. Allah bisa menciptakan manusia dari bukan air mani. Baik laki-laki atau perempuan. Bahkan dari tanah. Kayak Nabi Adam. Tapi langka lagi nih tuh. Nah, langka lagi. Nah, sama halnya kalau kita bujur-bujur menyerahkan diri kita kepada Allah, minta pilihkan kebaikan kepada Allah, kita pasti dapat baik. Tapi kadang-kadang langka ada yang dapat kada baik itu. Tapi langka, ya nang kayak tadi kejadian manusia tadi. Ibarat berapa miliar manusia, saya kong berduanya nangka itu. Lantaran tidak diberi baik dirinya. Kadang-kadang Allah menghinakan hamba tersebut sehingga akhirnya merusut dari kedudukan tafwid. Kalau sudah dihinakan dan melurut dari kedudukan tafwid, maka tidak ada kebaikan mendekat kepadanya. Demikian kata Syekh Abu Amr rahimahullah. Nah, ini pendapat satu orang guru Imam Ghazali. Orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dengan benar itu pasti mendapat kebaikan. Walaupun dalam keadaan yang langka ada juga orang yang Allah menghendaki kehinaan. Maka orang itu selalu dalam keadaan mendapat kejahatan. Walaupun ia sudah tafwid. Walaupun ia sudah menyerahkan kebaikan kepada Allah. Tapi karena Allah menghendaki orang ini kehinaan, maka tetap kejahatan selalu ada pada dirinya. Nah, itu bisa, tapi langka tadi. Ujar Syekh Abu Amr rahimahullah. Sebagian ulama ada yang berkata orang yang pasrah kepada Allah pasti diberi apa yang menjadikan kebaikan dirinya dalam hal apa yang dipasrahkan kepada Allah. Adapun terjadi sampai dihinakan oleh Allah dan tidak bisa menempati pada kedudukan tafwid adalah karena perkara yang tidak ada tafwidnya. Sebab tafwidnya tentu rusak, tidak benar. Ini pendapat yang saya kumpulan guru Imam Ghazali. Kalau orang itu sudah menyerahkan kepada Allah urusan dirinya, itu pasti dapat kebaikan. Amunnya kada dapat kebaikan, tafwidnya yang salah. Tafwidnya ada yang rusak. Tafwid itu pasti terletak pada perkara yang diragukan mengenai kerusakannya dan kebaikannya. Seperti kekayaan, kita tafwid lawan Tuhan, serahkan. Anak dikayakannya, anak dimiskinkannya, kita serahkan lawan Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah, jadi kalau orang sudah menyerahkan kepada Allah, tetapi nyatanya dapatnya kejahatan, itu tafwidnya yang salah. Tafwidnya ada yang kurang, ada yang kada bujur. Nah, jadi pendapat kedua, yang kedua ini ujar Imam Ghazali paling utama di antara dua pendapat menurut guruku. Karena kalau Allah tidak melaksanakan apa yang baik untuk hambanya, tentu tidak ada baiz, pendorong yang kuat untuk melakukan tafwid. Artinya kalau orang tuh sudah tafwid kepada Allah, tapi bisa saja dapat kejahatan, itu orang jadi malas lawan tafwid. Orangnya kada mesti juga. Nah, aku tafwid kada mesti juga baik. Amun itu berarti kada ada pendorong. Nah, jadi nang bujur itu adalah bila mana orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah dan penyerahannya itu bujur, caranya bujur, pasti mendapat kebaikan. Amunnya mendapat kejahatan, bang, berarti tafwidnya ada nang kurang. Bisa menyerahkan setengah-setengah aja ke lawan Tuhan. Nah, itu bisa. Amun bujur-bujur 100% berserah kepada Allah, itu pasti dapat yang terbaik. Umpama ada orang yang bertanya pulang,
Apakah orang yang pasrah itu dirinya mesti digerakkan Allah untuk melakukan perkara yang lebih utama? Kalau kita sudah tafwid, sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka kita akan dapat perkara yang lebih utamakah? Ini perkara itu ada dua. Ada yang lebih utama, ada yang lebih maslahat. Perkara itu ada dua. Ada perkara yang lebih utama, disebut afdal. Ada yang lebih maslahat, disebut aslah. Nah, kalau kita sudah tafwid kepada Allah, apakah kita dapat perkara yang utamakah? Ketahuilah bahwa memestikan atau mewajibkan apa saja kepada Allah merupakan perkara yang mustahil bagi Allah. Misalnya mun aku berdoa, Allah wajib mengabulkan, itu mustahil itu. Amun aku berserah diri kepada Allah, Allah wajib memberikan aku yang lebih utama, itu mustahil itu kalau mau. Bagi Allah itu kada ada wajib untuk kita. Kita ini sepanjang umur kada pernah sekejap mata pun lupa kepada Allah, apalagi maksiat. Wajibkah Tuhan masukkan kita ke surga? Kada wajib juga. Amun dimasukkannya ke surga itu semata-mata kasih sayang Allah, anugerah Allah. Orang sepanjang umur maksiat kepada Allah, kada pernah taat. Wajibkah Allah masukkannya ke neraka? Kada wajib. Itu masuk neraka semata-mata karena keadilan dari Allah. Nah, jadi artinya kalau kita sudah memasrahkan urusan kita kepada Allah, apakah kita selalu dapat yang lebih utama? Ketahuilah bahwa memastikan atau mewajibkan apa saja kepada Allah merupakan perkara yang mustahil bagi Allah. Dia Allah tidak wajib melaksanakan apa saja untuk hambanya. Kalau ada yang wajibnya Tuhan itu melaksanakan apa-apa kepada hambanya. Tetapi kadang-kadang Allah melakukan apa yang lebih patut untuk hambanya, bukan yang lebih utama sebagai himmah perbuatan Allah. Nah, jadi orang yang sudah pasrah kepada Allah ini belum tentu dapat yang lebih utama. Bisa Allah memberikan kepadanya yang lebih patut saja. Yang lebih patut saja diberi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengetahui bahwa yang lebih patut ini adalah membawa banyak kebaikan kepada orang itu. Sedangkan yang utama itu amun diberi baik juga, tapi kurang kebaikannya daripada yang lebih patut. Nah, lalu diberi Tuhan yang lebih patut. Contohnya, cobalah perhatikan, Allah Ta'ala pernah mentakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidur di malam hari lama sekali hingga matahari terbit dalam sebagian perjalanan, sampai-sampai tidak sempat salat malam dan salat fajar pada waktunya, padahal salat itu lebih utama daripada tidur. Mana baiknya sembahyang lawan guring? Baik sembahyang. As-salatu khairum minan naum, itu sudah nyata. Tapi kenapa pernah terjadi Rasulullah dan sahabat itu dalam perjalanan melandau? Sembahyang malam kada, subuh pun kada pada waktunya, kesiangan. Padahal Nabi Muhammad dan sahabat ini orang yang selalu menyerahkan urusannya kepada Allah, selalu pasrah kepada Allah. Kenapa dapat melandau? Nah, itu karena Allah melihat kejadian melandau itu adalah maslahatnya, bukan dipandang Allah keutamaan. Nah, dengan adanya melandau itu banyak timbul maslahat-maslahat yang membawa kebaikan. Nang amun dihitung-hitung jumlah kebaikannya lebih banyak daripada kada melandau. Napa kebaikannya? Pertama, kebaikannya dengan adanya kejadian itu timbul hukum
kayak apa amun orang melandau. Berdosa kah? Kada kah? Satu kan timbul hukum. Nabi pun pernah melandau. Cuma jangan beralasan melandau. Nabi kan suah melandau. Jangan diulah alasan. Nabi sekali aja suah melandau itu. Apa melandau? Nabi bangnya melandau guring. Nabi sekali suah melandau itu. Dan itu pun untuk mengulahkan hukum. Bahwa orang melandau itu kayak ini hukumnya. Nah begitu bangun. Apa namanya mesti dilakukan? Mangkadha sembahyangnya. Nah yang kedua, maslahatnya mengingatkan kembali kepada sahabat bahwasanya kekuatan daya upaya untuk ibadah itu dari Allah, bukan dari hamba. Sahabat-sahabat Nabi ini orang yang paling bersemangat beribadah kepada Allah, tapi kekuatan tetap di tangan Allah. Akhirnya kada sembahyang tahajud, tak qada imbah sembahyang subuh. Ini mengingatkan mereka kembali bahwa jangan lupa kepada daya upaya Allah itu. Jangan lupa kepada daya upaya Allah. Nah, mengingatkan itu. Nah, jadi ini contoh bahwa orang yang memasrahkan diri kepada Allah bisa dapat yang lebih maslahat. Bukan yang lebih utama. Karena Tuhan mengetahui bila dapat yang lebih maslahat ini banyak kebaikan-kebaikannya yang didapat. Kadang-kadang Allah mentakdirkan seseorang hamba menjadi orang kaya, raya dan senang hidup di dunia. Meskipun fakir adalah lebih utama. Itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Mana mulianya fakir dan miskin. Mana afdalnya fakir dan miskin. Imam Ghazali termasuk golongan ulama yang mengatakan fakir lebih afdal daripada orang kaya. Walaupun ada ulama lain yang mengatakan bahwa seperti Abul Hasan Asyadzili mengatakan bahwa kaya itu lebih afdal daripada fakir. Tapi kebanyakan daripada ulama ditimbang-timbang banyak yang mengatakan fakir itu lebih afdal daripada kaya. Kadang-kadang Allah mentakdirkan seorang hamba menjadi orang kaya raya dan senang hidup di dunia. Meskipun fakir adalah lebih utama. Ini orang menyerahkan semuaan urusan dirinya kepada Allah. Dia hanya minta pilihkan kepada Allah apa yang terbaik untuk menghadapi hal-hal yang inya kada tahu baik buruknya. Sekalinya dipilihkan Tuhan, inya jadi orang kaya raya. Nah, padahal yang lebih abdal itu Tuhan memilihkan inya tuh miskin, inya tuh fakir. Kada diberi Tuhan yang abdal inya, diberi Tuhan yang kaya raya. Tapi kaya rayanya ini yang membawa maslahat lawan dirinya. Membawa maslahat lawan dirinya. Inya kada akan jadi orang kaya nang kufur nikmat, inya kada jadi orang kaya nang sombong, inya kada jadi orang kaya nang kikir. Kenapa? Karena inya kaya ini pilihan Tuhan, bukan pilihan dirinya. Kadang-kadang Allah mentakdirkan orang yang tafwid sibuk mengurusi anak istrinya. Walaupun melulu tekun beribadah kepada Allah adalah lebih utama. Orang ini sibuk mengurusi anak, mengurusi bini, mengurusi macam-macam. Berpahala aja mengurusin itu. Cuma dibandingkan pahala khusus melulu beribadah kepada Allah, lebih utama beribadah kepada Allah. Nah ternyata orang ini diberi Allah mengurusi anak bininya. Padahal ini sudah minta lawan Tuhan pilihan yang terbaik bagi dirinya. Ini diberi Tuhan yang lebih maslahat, bukan yang lebih utama. Karena Allah mengetahui apa yang maslahat bagi hambanya. Allah mengetahui apa yang maslahat bagi hambanya. Nah jadi artinya yang kedua ini
bahwa orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan penyerahan yang benar, itu belum tentu dia dapat nang utama. Bisa dapat nang lebih maslahat. Bisa dapat nang lebih maslahat. Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya. Hal semacam ini tidak berbeda dengan dokter yang cerdik pandai, yang memilih memberikan minum air gandum kepada orang yang sakit, meskipun air gula adalah lebih utama dan lebih enak. Sebab dokter itu mengerti bahwa sakit bisa sembuh dengan minum air gandum. Orang garing itu biasanya pasrah lawan dokter. Salah dokter dia apa ega, hendak dia apa ega. Yang penting minta baik, minta sihat tuh orang garing biasanya. Nah, kenapa dokter memberi minuman yang pahit? Padahal ada minuman yang abdal, manis, nyaman. Karena dokter tahu yang pahit ini bermanfaat lawan inya, ada maslahatnya. Nah macam itu juga Allah Ta'ala, kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah pasti akan memilihkan kepada kita nang baik. Nang baik itu kadang-kadang bisa nang utama, bisa nang maslahat. Yang dituju bagi hamba Allah adalah selamat dari kerusakan, bukannya kehormatan dan kemuliaan yang disertai kerusakan. Itu yang dituju. Yang dituju hamba Allah ini adalah selamat dari kerusakan, bukannya kehormatan dan kemuliaan yang disertai kerusakan. Mulia tapi rusak. Lebih baik hina tapi baik. Jika ada orang yang bertanya pulang, apakah orang yang tafwid itu mempunyai pilihan? Bolehlah kita memilih-milih. Kita ini sudah menyerahkan diri lawan Tuhan 100%. Ingatakanlah nang diserahkan itu perkara nang kita kada tahu buruk baiknya untuk kita, itu nang diserahkan. Jangan bersarah diri lawan Tuhan. Masuk surga kah ulun tasarah pian, masuk neraka tasarah pian. Jangan itu diserahkan. Karena surga itu pasti baik sudah. Kalau surga minta kita surga. Jangan bersarah lawan neraka, ulun akur aja surga, akur aja. Jangan itu diminta. Nang diminta nang belum tentu kita baik kadanya, kayak kaya, panjang umur, sihat. Nah, itu nang kita minta tafwid ini. Apakah orang yang tafwid itu mempunyai pilihan? Fakir, miskin, sihat, sakit, handap umur, panjang umur, misalnya. Itu nang perlu tafwid nih. Apakah kita tafwid kepada Allah itu boleh minta pilihan, memilih? Ketahuilah bahwa menurut yang sahih, menurut ulama kita, orang yang tafwid itu mempunyai pilihan. Dan pilihan ini tidak menyebabkan tafwidnya cacat. Karena orang yang tafwid mempunyai perkara bagus dalam keadaan yang diutamakan. Dan keadaan yang lebih utama menjadi orang yang tafwid adalah ingin mendapatkan dari Allah Ta'ala. Kiranya dia memberikan seberapa yang lebih utama untuk dirinya. Nah, artinya orang tafwid itu boleh saja memilih. Tetapi tetap yang baik. Tetap yang baik. Sihat, sakit, itu kita disuruh menyerah kepada Allah. Tasarah. Mun baik garing akan aja kada apa-apa. Mun baik sihat akan. Itu tafwid. Andai kata kita memilih hendak sihat saja, ya Allah meminta sihat kepada Engkau. Apakah itu mencederai tafwid kita kepada Allah? Kada apa-apa, kada mencederai asal membawa kebaikan. Asal membawa kebaikan. Ya Allah, hamba minta sihatna supaya bisa beribadah dan takwa kepada Engkau. Memilih ngarannya, tapi yang dipilih yang baik. Kada apa-apa itu, kada merusak lawan tafwid. Ya Allah, hamba minta kekayaan yang membawa hamba kepada ridha Engkau. Kekayaan yang membawa kepada kesenangan kecintaan Engkau. Nah, itu kita memilih pilihan kita yang baik. Itu kada merusak lawan tafwid.
Ya Allah, hamba minta panjang umur untuk beribadah dan bertakwa kepada Engkau. Nah, itu boleh. Nah, amunnya kita menentuakan tapi kada tentu baiknya, nah itu kada boleh. Misalnya, ya Allah, panjangkanlah umur hamba, nggak situ aja. Ya Allah, luasakan rezeki hamba seluas-luasnya. Ya Allah, jadikanlah hamba orang kaya. Nah, namun kaya itu tuh merusak lawan makam tafwid ngarannya. Nang kada merusak tadi, nang bertambah tadi. Ya Allah, panjangkan umur hamba nah. Nyaman hamba banyak ibadah kepada Engkau. Ya Allah, jadikanlah hambanya orang nang kaya, supaya bisa membantu orang-orang fakir, supaya bisa membangun kebaikan. Maulah itu nang baik, maulah ini nang bagus. Nah, itu ada merusak lawan tafwid permintaan kita, walaupun kita ada menentuakan pilihan. Sama halnya dengan orang sakit yang berkata kepada dokter, berilah aku obat air gula, bukan air gandum, kalau memang kesehatan tubuhku bisa diperoleh dari keduanya. Nah, supaya aku mendapatkan keutamaan dan kesehatan sekaligus. Obat kita nih, sihat kita nih, bisa diobati lawan banyu didih. Kalau banyu didih, banyu gandum, banyu baras, itu bisa diulah obat penyakit kita. Bisa juga obat penyakit kita nih madu umpamanya. Nah, bisa juga madu. Kita minum madu bagus, sihat bisa. Minum banyu didih bisa sihat juga. Sama pada sihat. Nah, kita boleh minta lawan dokter. Wahai dokter, ulun minta madu aja obatnya, jangan banyu didih. Nah, yang manis saja ulun minta. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena sama-sama pada menyihatkan. Sama-sama pada ngolah sihat. Sama nang tadi, kita boleh minta lawan Tuhan kekayaan tapi nang membawa ibadah. Boleh. Karena itu kebaikan juga lawan kita. Sama halnya dengan kebaikan kita jadi orang fakir nang sabar. Kita fakir sabar itu baik. Kaya syukur baik juga. Nah, kita minta jadi orang kaya nang tadi nang beribadah baik juga. Nah, jadi kada merusak dengan makam tafwid ini. Begitu pula bila hamba memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kebaikan dirinya dalam perkara yang lebih utama dan memberikan sebab terhadap apa yang lebih utama itu, supaya hamba memperoleh keutamaan dan kebaikan sekaligus. Tetapinya ada. Ya Allah, berilah hamba ini kesehatan, supaya hamba bila sihat, hamba beribadah kepada Engkau. Boleh aja minta sihat itu untuk beribadah. Kada merusak lawan kedudukan pasrah kita. Tetapi dengan syarat, kalau Allah memilihkan untuknya kebaikan pada selain yang lebih utama itu, ia harus ridha. Nah, itu syaratnya. Ya Allah, hamba ingin jadi orang kaya nang Kau ridhai. Hamba ingin jadi orang kaya nang takwa. Hamba ingin jadi orang kaya nang pemurah. Pada Bapak boleh aja berdoa itu. Karena kebaikan, Bang. Ternyata diberi Tuhan hidup sengsara, fakir, miskin. Nah, ridha dengan keadaan itu. Seandainya ada orang bertanya, apa sebab hamba boleh memilih yang lebih utama afdal dan tidak memilih yang lebih patut baik aslah? Kita boleh minta yang lebih utama. Contohnya, umur pendek tapi taat. Lawan umur panjang taat. Mana utamanya? Umur panjang dan taat. Karena jadi paling baik manusia itu adalah orang yang panjang umur, panjang taatnya. Pendek umur tapi taat kepada Allah, baik. Panjang umur tapi taat juga lebih baik lagi. Nah,
Apa sebab hamba boleh memilih yang lebih utama? Ya Allah, hamba minta kepada Engkau panjangkan umur untuk taat selalu kepada Engkau. Mintakah itu? Boleh. Dan tidak memilih apa yang lebih patut, yang lebih baik. Ketahuilah bahwa perbedaan antara dua pilihan ini adalah kenapa kita boleh meminta yang lebih afdal, bukan yang lebih patut. Hamba mengetahui mana yang lebih utama dibanding yang kurang utama. Kita tahu yang mana yang abdal lawan yang kada abdal, karena ada hadis Nabi yang mengatakan paling baik manusia yang panjang umur, panjang ibadahnya. Kita tahu nama yang baik, yang utama, nama yang kada utama. Tetapi si hamba tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang rusak. Nah, hamba kada tahu. Agar ia dapat menginginkannya dengan memastikan. Yang lebih patut hamba kada tahu. Kalau yang lebih utama kita tahu, karena ada hadis Nabi mengatakan ini. Nah, yang lebih patut bagi kita tuh hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu kita kada boleh meminta itu. Misal kita beranggapan, aku ini asa patut jadi orang kaya, asa kok jadi orang miskin, asa kada patut aku ini. Nah, ya Allah, hamba minta kaya, nah kada boleh itu. Kita kada tahu nama yang patut, nama yang kada untuk kita. Kemudian arti pilihan hamba kepada apa yang lebih itu ialah hamba mengharapkan dari Allah. Semoga Allah berkenan menjadikan kebaikan dirinya dalam perkara yang lebih utama dan memilihkan untuknya apa yang lebih utama itu. Serta mentakdirkan hal tersebut. Jadi bukannya hamba bertindak menurut pendapatnya sendiri mengenai apa yang dianggap lebih utama itu.